Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah benda yang diluncurkan dari satu benua bisa tepat mengenai sasaran seukuran gedung di benua lain? Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan dari teknologi rudal jarak jauh modern. Oke, mari kita bedah misteri ini. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah itu melibatkan teknologi yang luar biasa canggih. Gimana caranya sebuah rudal bisa menempuh ribuan kilometer dengan presisi setajam silet? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pertama-tama kita samain persepsi dulu. Apa itu rudal? Kuncinya ada di dua kata, pemandu dan pengendali. Beda banget sama peluru meriam biasa, rudal itu bukan proyektil bodoh. Dia itu amunisi cerdas yang secara aktif berpikir dan mengarahkan dirinya sendiri ke target. Nah, rudal jarak jauh itu gampangnya dibagi jadi dua keluarga besar. Masing-masing punya filosofi terbang yang beda banget, balistik dan jelajah. Kalau kita paham bedanya dua ini, kita udah setengah jalan buat ngebongkar rahasia navigasi mereka. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada rudal balistik. Lintasannya melengkung tinggi banget ke angkasa, tenaganya pakai roket. Di sisi lain ada rudal jelajah, yang ini pakai mesin jet dan terbangnya rendah banget, kayak pesawat siluman tanpa pilot. Dua pendekatan yang sama sekali berbeda buat misi yang sama. Bayangin aja kita lagi lempar bola, pengennya sejauh mungkin. Pasti kita lemparnya ke atas kan, membentuk sebuah busur. Nah itulah prinsip dasar lintasan balistik. Rudal ini diluncurin ke ketinggian yang ekstrim, bahkan seringkali sampai keluar atmosfer. Sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi, langsung menuju sasarannya. Sekarang ganti bayangannya. Pikirin seekor elang yang terbangnya rendah, nyusurin lembah dan bukit. Itulah rudal jelajah. Dia terbang super rendah, ngikutin kontur permukaan bumi. Keuntungannya apa? Jelas, susah banget dideteksi sama radar musuh sampai detik-detik terakhir. Jadi, gimana rudal-rudal ini tahu arahnya? Apalagi kalau lagi di tengah lautan atau di wilayah musuh yang sinyal GPS-nya nggak ada atau diganggu. Jawabannya dimulai dari dalam diri rudal itu sendiri, dengan otak cerdas yang bisa navigasi tanpa perlu melihat dunia luar sama sekali. Coba bayangin Anda ada di dalam labirin, tapi mata Anda ditutup. Satu-satunya cara biar nggak tersesat adalah dengan nginget setiap langkah, setiap belokan yang Anda buat dari titik awal. Nah, itulah inti dari navigasi inersia. Rudal ini tuh pada dasarnya merasakan setiap gerakannya, dan data itu dipakai buat terus-menerus ngitung di mana posisinya sekarang. Proses ini namanya dead reckoning. Semuanya dimulai dari satu hal yang super penting, tahu posisi awal dengan sangat-sangat presisi. Dari situ, siklusnya jalan terus tanpa henti. Ukur pergerakannya, hitung posisi barunya, terus ulangi lagi. Detik demi detik selama penerbangan. Dan ini dia perangkat keras di baliknya. Anggap aja giroskop itu kayak telinga bagian dalam kita. Dia bisa ngerasain kapan kita miring atau muter. Terus akselerometer itu mirip sensor di HP yang tahu kapan kita gerak maju atau berhenti. Nah, gabungin semua data ini dengan waktu yang super akurat dan komputer di dalamnya bisa ngelacak posisi dan kecepatan dengan sangat jitu. Dan hasilnya, gila akurat banget. Sistem navigasi inersia modern itu bisa punya simpangan kurang dari 10 meter setelah menempuh jarak 10.000 kilometer. Biar kebayang, itu sama aja kayak kita nembakin sesuatu dari Jakarta dan mendaratnya di London, dengan tingkat melesetnya gak lebih dari panjang sebuah bus. Luar biasa kan? Navigasi internal tadi emang keren banget. Tapi, buat dapat presisi tingkat dewa, rudal modern juga butuh mata, kemampuan buat melihat dan menggunakan referensi dari dunia luar buat mengoreksi jalurnya. Cara yang paling umum ya jelas pakai navigasi satelit. Sama persis kayak HP kita, rudal juga dilengkapi penerima sinyal dari konstelasi satelit kayak GPS-nya Amerika, GLONASS-nya Rusia, atau Beidou-nya Tiongkok. Ini ngasih dia koordinat yang presisi banget dimanapun dia berada di dunia. Tapi, gimana kalau sinyal satelitnya di-jamming atau diganggu musuh? Nah, disinilah rudal jelajah punya trik cerdas lainnya. Namanya Tercom. Dia ini pada dasarnya meraba permukaan bumi di bawahnya. Bayangin kita lari di tempat gelap gulita, tapi kita punya peta kontur timbul di tangan. Kita bisa ngerasain tanahnya naik turun dan nyocokin sama peta kita. Nah, rudal ini ngelakuin hal yang sama, pakai radar. Kalau TRC-WOCM tadi meraba. Nah, DSMAC ini melihat. Ini adalah langkah evolusi berikutnya. Jadi bukan cuma ngerasain kontur, DSMAC ini bawa semacam album foto digital dari area-area penting di sepanjang rutenya. Terus,
Dia pakai kamera buat ngambil gambar secara real time dan nyocokin sama foto di albumnya. Kalau cocok, berarti dia ada di jalur yang benar. Jadi biar lebih jelas ya bedanya, Terkom itu ibarat kita membaca peta braille. Dia merasakan bentuk kontur tanah. Sedangkan DSi-SIG itu kayak main game cocokin gambar. Dia benar-benar mencocokkan pemandangan di depannya dengan foto yang udah disimpan. Ini lompatan teknologi yang besar, dari sekedar merasakan bentuk menjadi mengenali gambar secara visual. Sekarang kita sampai ke rahasia utamanya. Rahasia di balik akurasi yang nyaris sempurna itu bukanlah satu sistem tunggal, tapi perpaduan cerdas dari semua teknologi yang udah kita bahas tadi. Anggap aja ini kayak sebuah orkestra. INS itu adalah drummernya, dia ngasih ritme dasar yang stabil dan mandiri. GPS itu konduktornya, yang secara berkala mastiin semua orang mainnya pas dan gak false. Dan Terkom atau DSi-MX itu adalah pemain solonya, yang tampil di momen-momen krusial buat ngasih presisi akhir yang sempurna. Setiap sistem nutupin kelemahan sistem lain, menciptakan sebuah otak navigasi yang sangat tangguh. Jadi, saat kita lihat gimana semua sistem ini, internal, satelit, dan visual, digabungin buat menciptakan akurasi yang gila-gilaan, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirin. Kalau kita udah bisa menavigasi dengan presisi seperti ini, kira-kira terobosan besar apa lagi ya yang akan datang di dunia teknologi penentuan posisi?